Buka lembaran hari yang penuh keberkahan bersama kami, Programa 1 RRI Cirebon, kanal informasi dan inspirasi dalam Mutiara Pagi. Ya, pendengar, sudah bersama saya Bapak Ustadz Nasrullah Fakih yang akan memberikan materi tausiah untuk kali ini. Assalamualaikum Pak Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat Pak? Alhamdulillah sehat ya Pak ya. Kita akan membahas mengenai hukum, 3 hukum ya Pak Ustadz. Hukum syar'i, hukum pemerintah regulasi itu ya Pak. Mungkin ya Pak, benar ya Pak. Dan juga hukum adat. Silakan Pak Ustadz. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa barik wa sallim ajma'in. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Ya Fattahu ya Alim, iftah lana futuhal arifin. Para pendengar setia RRI Cirebon, kanal inspirasi dan informasi yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, pada kesempatan pagi yang berbahagia ini saya pribadi bersama Mas Arul beserta kru RRI dan juga para pendengar dimanapun berada, kita semua dalam keadaan sehat walafiat, diberikan umur panjang, lebih-lebih diberikan kenikmatan iman dan Islam. Mudah-mudahan kita semua termasuk orang yang pandai bersyukur atas nikmat yang Allah berikan. Salah satu bentuk syukurnya adalah thalabul ilmi melalui program Mutiara Pagi RRI Cirebon, kanal inspirasi dan informasi. Mudah-mudahan kita semua mendapat ziyadatul ilmi dan mendapat ridha Allah Subhanahu wa taala. Salawat ma'asalam semoga tercurah limpahkan kepada junjungan kita Nabiyana wa Habibana Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan semoga kita selaku umatnya mendapat syafaat ila yaumil qiyamah. Amin amin ya rabbal alamin. Para pendengar setia RRI dimanapun berada, judul pada edisi hari Rabu tanggal 17 September 2025 adalah membedakan antara hukum syar'i, regulasi, dan hukum adat. Tema ini saya angkat karena melihat fenomena kenyataan atau realita di masyarakat, khususnya umat Islam, memutarbalikkan fakta, memutarbalikkan hukum, khusus masalah hukum waris tentunya, tidak hukum yang lain. Makanya di sini bukan istilah perbedaan lah, tapi membedakan gitu loh. Beda loh perbedaan sama membedakan. Karena di masyarakat itu mencampur adukan masalah di masyarakat itu, khusus masalah waris. Konon katanya namanya peninggalan orang tua itu secara adat, kebiasaan itu dibagi rata. Nah ini yang salah ini. Bahkan kebiasaan orang tua juga ketika orang tua masih hidup memberi hibah. Nah ini. Maka harus tahu bedanya mana hukum syar'i, mana regulasi, dan mana hukum adat. Kalau bicara masalah hukum adat, itu belum ada hukum syar'i atau belum ada regulasi, itu loh. Maka istilah dalam usul fikih al-adatu muhakkamah. Kebiasaan itu bisa menjadi hukum. Nah, kebiasaan ini kalau seandainya tidak ada hukum syar'inya gitu loh. Dan tidak ada regulasinya, baru dikatakan hukum kebiasaan itu manakala itu positif dalam menanggapi dan tidak ada resiko yang negatif itu. Tapi kalau masalah
waris itu tidak bisa dikatakan kebiasaan di masyarakat dibagi rata, tidak bisa. Karena hukum syar'i sudah mengedepankan, bahkan sangat jelas dan sangat rinci tentang mengenai bagian-bagian untuk ahli waris. Terutama masalah waris ini adalah tentang mengenai 2:1 antara anak laki dan anak perempuan. Ini persoalan polemik di masyarakat, khusus masalah 2:1. Kadang-kadang mencampur adukan dengan hukum gender dan lain sebagainya. Maka kita pangkal utama dalam membagi harta waris ini harus kembali kepada Al-Quran. Konon katanya Al-Quran mengatakan hudal linnas, petunjuk bagi manusia loh ya. Wa bayyinatin minal huda wal furqan, sebagai pembeda mana yang hak, mana yang batil. Semua terangkum dalam Al-Quran. Salah satunya adalah tentang mengenai furudul muqaddarah, ataupun bagian-bagian sudah ditetapkan, ditentukan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sangat beda sekali antara kebiasaan yang salah dengan syar'i yang sebenarnya itu. Maka namanya hukum syar'i itu adalah hukum yang diatur langsung oleh Allah Subhanahu wa taala. Rinciannya, ketentuannya, caranya itu jelas sekali dari Allah Subhanahu wa taala. Dan perlu kita sadari pula, harta itu yang kita miliki adalah amanah. Kalau kita dapat amanah dari Allah, maka kita harus beramanah. Gitu. Mudah-mudahan kalau kita beramanah, insya Allah akan berkah, akan barokah, akan mendapatkan kebaikan-kebaikan, mendapatkan kemuliaan-kemuliaan dan sebagainya. Gitu. Nah, ini persoalan polemik dalam masyarakat ini. Pembagian waris secara rata itu sudah menjadi kebiasaan, tapi salah dalam hal menyikapinya. Para pendengar setia RRI Cirebon Kanal Inspirasi yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalau masalah waris ini adalah bukan masalah adat. Ini hukum syar'i. Nah, apalagi dikuatkan oleh regulasi, hukum pemerintah. Hukum regulasi ini tentunya mengadop ataupun mengambil hukum asalnya dari Al-Quran. Khusus masalah waris Islam. Karena ingat namanya hukum waris ada berbagai macam. Ada hukum waris Islam atau disebut dalam kompilasi hukum Islam. Ada namanya hukum waris perdata. Itu. Perdata ini adalah warisan dari Belanda malah. Hukum-hukum perdata ini adalah warisan dari Belanda. Dan itu khusus bagi non-muslim yang pelaksanaannya itu ada di pengadilan negeri. Tapi kalau agama Islam ketika menyelesaikan masalah hukum waris adalah tentunya menggunakan perdata Islam. Yang terangkum dalam regulasinya adalah Instruksi Presiden nomor 1 tahun 91 tentang kompilasi hukum Islam. Termasuk di dalamnya adalah untuk bagian anak laki dan bagian anak perempuan. Di mana kompilasi mengatur itu tepatnya pada pasal 176 yang berbunyi, anak perempuan bila hanya seorang, ia mendapat separuh bagian. Bila 2 orang atau lebih, anak perempuan semua maksudnya ya, mereka bersama-sama mendapat 2/3 bagian. Jadi anak perempuan semua, lebih dari 1 ini. Maka anak perempuan lebih dari 1 losin termasuk di dalamnya mungkin itu 2/3. Dan apabila ada anak laki-laki, maka bagian anak laki-laki adalah 2/1 dengan anak perempuan. Itu jelas itu loh, itu regulasi. Dan regulasi kompilasi ini mengadop ataupun mengambil dari sumber utama yang ada pada Al-Quran. Itulah. Apalagi dikuatkan dengan hadis Nabi. Karena masyarakat terutama orang tua juga. Ini udahlah kalau gitu hibah saja. Mumpung saya masih hidup. Udah lebih kuat wasiat. Mumpung saya masih kuat. Itulah. Itu salah. Dalam menerapkan masalah hukum waris ini. Nah di situ, apalagi kalau hukum syar'i ada
sanksinya, ada hukum akibatnya gitu loh. Sanksinya jelas dalam surat An-Nisa ayat 13. Ini rewardnya. Sanksinya jelas dalam surat An-Nisa ayat 14. Dan tidak main-main masalah waris ini adalah bukan masalah pahala dan dosa, tapi masalah surga neraka. Surga di makna di dunia akan barokah. Neraka di dunia di makna ini bisa menjadikan ketidakberkah. Lah ini hati-hatilah dalam kaitannya dengan membagi-bagi harta milik orang tua ini. Para pendengar setia RRI Cirebon, kanal inspirasi dan inovasi yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi dapat dibedakan mana hukum syar'i, mana regulasi, dan mana hukum adat. Tapi kebanyakan orang sudah menggunakan adat semua. Jadi seakan-akan benar, menjadi pembenaran. Salah tapi kaprah dalam menyikapi antara 2:1 untuk anak laki dan anak perempuan. Bahkan salah satu testimoni dari salah satu lebek, mohon maaf saya sebut siapanya, tapi ini nyata ini, bahwa orang tua sudah hampir 90% memberi hibah kepada anaknya. Orang tua masih hidup. Bahkan tanah ataupun rumahnya sudah dibalik nama untuk anak-anak semua. Itu hampir 90%. Apakah ini tanda-tanda akhirat zaman? Karena kata Nabi, ilmu yang pertama kali dicabut, diangkat oleh Allah adalah ilmu waris. Buktinya orang tua sudah tidak menghiraukan masalah waris, tapi lebih mengedepankan masalah hibah atau bahkan wasiat. Dalam mengedukasi, dalam memberikan pelajaran, pembelajaran, maupun dalam penyampaian ustadz kiai ulama, baik dalam majlis taklim ataupun yang lain, jarang sekali membahas masalah ilmu faraid, ilmu waris. Padahal sangat penting sekali untuk menjaga keutuhan keluarga, untuk menjaga silaturahim keluarga. Itu solusinya adalah pembagian waris. Tagarnya adalah pembagian waris adalah menyelesaikan masalah tanpa masalah. Akarnya persoalannya adalah masalah 2:1 untuk anak laki dan anak perempuan. Ini sudah biasa katanya, dibagi rata itu. Apalagi ini adalah gender katanya. Laki perempuan sama bekerja dan seterusnya. Bahkan justru di akhir zaman katanya yang paling kerjaan adalah anak perempuan gitu. Nah, kita bedakan kaitannya dengan masalah aktivitas. Kalau aktivitas anak perempuan itu haknya, tapi jangan dicampur dengan hak dari warisan dari orang tua. Mudah-mudahan melalui pemantik pada pagi hari ini, mangga banyak yang bertanya khusus masalah kebiasaan yang salah, tapi kita kembali kepada hukum syar'i dan regulasi yang sudah jelas-jelas Allah mengaturnya dan negara pun melaksanakan ataupun mengakomodirnya. Demikian Mas Arul, silakan untuk diskusi. Silakan untuk Anda yang ingin bergabung bisa melalui WhatsApp dan juga telepon, dan juga kanal YouTube kami di RRI Cirebon. Sudah ada yang masuk Pak Ustadz? Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Pak Kasmo. Silakan Pak Kasmo. Bung Arul, biasa Pak Kasmo mendengar paparan Pak Ustadz, luar biasa mengangkat tema orang di negara Indonesia beragama Islam, tetapi kelihatannya buta mata, buta batin, hati, buta hati. Nah, caranya agama gitu, betul Pak Ustadz menerangkan. Mudah-mudahan RRI Cirebon punya ciri Cirebon punya ciri satu-satunya yang dibikin sama Allah. Mudah-mudahan. Amin. Pak Ustadz, Ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat Pak Kasmo? Sehat. Alhamdulillah. Sehat, Ustaz. Semoga sehat selalu Pak Kasmo. Iya, Saling doa bidoa ya. iya. Saya juga keturunan di Indramayu. Ya. Sampura, ya, Pandu. Pak Ustaz. Ya, sama-sama. Menyebutkan depan bangsa. Mudah-mudahan anak cucu sing dengar subur babur Rafdinawi. Amin. Amin. Yang saya tanyakan begini Pak Ustaz. Ya.
bagaimana tindakan gerakan ulama sama umaro. Nah, segitu aja Pak Ustaz minta diterangkan. Berdekatan ulama dan umaro. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Kasmo. Mau langsung dijawab Pak Ustaz? Ya boleh. Pak Kasmo di Subang ya. Kaitannya dengan bagaimana pendekatan antara ulama dan umaro. Ulama dan umaro itu ibarat dua keping uang yang tidak bisa dipisahkan sebetulnya. Ulama adalah kaitannya dengan batiniyah atau akhirat, kalau umaro hubungannya dengan duniawiyah ataupun yang nyata ataupun lahir itulah. Nah, itu pun sama-sama harus kita hormati sebagaimana Allah berfirman, ya ayyuhalladzina amanu atiullaha wa atiur rasul wa ulil amri minkum. Taatlah kepada Allah dan Rasulnya, ini dijelmahkan taruhlah ibaratnya ulama, karena ulama tahu tentang perintah-perintah Allah, tentang perintah-perintah Rasul. Dia memahami tentang Al-Quran, memahami tentang hadis Nabi, itu ulama itulah. Diimplementasikannya itu kesehariannya. Lalu umaroh adalah wa ulil amri minkum, ya, pemerintah di antara kamu ini. Dan keduanya ada sinergitas. Kalau kita tentang menilai regulasi adalah wujud dari pemerintah mengakomodir hukum Islam seperti kompilasi hukum Islam. Kalau syar'i adalah hukum Allah. Di mana hukum Allah ini sebagai gawangnya ataupun penyampaiannya risalahnya itu melalui ulama. Allah tidak mungkin terjun langsung, tapi Allah mengutus seorang Rasul. Ya, Rasul tidak selamanya hidup, tapi Rasul menyampaikan dalam hadisnya, al-ulama'u warasatul anbiya. Ulama adalah pewaris para nabi. Nah, di pengejauhan tahan ataupun kepanjang tangannya Allah dan Rasul ini adalah melalui ulama, itulah. Dan ulama ini adalah tanggung jawab secara spiritual untuk memberikan edukasi kepada masyarakat, itulah. Nah, jangan kita jauh dari ulama. Sehingga kalau kita jauh ulama akan mendapatkan 3 bahaya yang sangat besar. Dan ini sudah diindikatorkan oleh Nabi. Sayati zamanun ala ummati yafirru minal ulama'i wal fuqaha. Akan datang suatu zaman di mana umatku lari dari ulama, lari dari ahli fikih. Nah, jangan sampai terjadi demikian. Artinya ketika ada persoalan khusus masalah agama, tanyakan kepada ulama, pada ahli fikih, pada kiai, para ajengan dan semuanya yang punya kepentingan dalam bidang agama itulah. Supaya apa yang dihadapi persoalan hidup itu ada penyelesaiannya. Khusus masalah waris juga sama. Jangan bikin aturan sendiri kalau kita ingin bahagia dunia dan akhirat. Jadi ulama sama umaroh saling kerjasama dengan baik. Ibarat dua mata uang, sisi kan tidak bisa dipisahkan. Demikian. Oke, ya. Ada penelpon lagi yang masuk, ya. Pak Ustadz. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bung Hairul Anwar. Waalaikumsalam Ibu Indra. Iya. RRI ulang tahun undang-undang nih. Oh, ulang tahun. Karena ini khusus untuk internal Pak Bu Indra. Iya, jadi memandang-mandang saja foto-foto tahun lalu. Iya, terima kasih. Assalamualaikum. Ustadz Nasuha Fakih SAG MESC. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya memandang-mandang Bunda Indra badminton kemarin. Iya, kemarin itu acara banyak. Jadi ya ketemu sama semua, saling bertukar pendapat secara tidak formal gitu kan, asik juga ya Pak Naswa. Nah, ini juga mengenai
waris ini. Ya. Sepertinya kita kadang-kadang harus memakai ketiga-tiganya. Apakah itu hukum adat, hukum negara, pemerintahan, ataupun hukum agama, Pak Nasuha. Karena sekarang nih banyak sekali kasus anak yang diadopsi oleh orang-orang Belanda lalu mencari keluarganya di Indonesia dan sebagainya. Itu kan menyangkut juga hukum waris yang tentunya yaitu antar pemerintahan, antar agama dan adat. Bagaimana kalau demikian itu? Terima kasih Ustadz. Terima kasih Bung Arul. Siap Bu Indra. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, silakan Pak Ustadz. Bunda Indra di Pelayangan Seperti Timur ya, kaitannya dengan masalah 3 hukum ini. Hukum syar'i, regulasi, dan apakah diakomodir semua atau ya kita melihat perkara itu. Kalau perkara waris maka dilihat dari objeknya ya. Kalau perkara waris, kalau objeknya itu adalah umat Islam, maka mau tidak mau Allah menggunakan regulasi dan syar'i gitu loh. Ini kalau pengen selamat di dunia loh dan akhirat dan berkah hartanya itu. Karena persoalan ini kalau hukum menyangkut tentang sanksi masalah kedepannya. Setiap perbuatan hukum pasti ada sanksinya, ada rewardnya di sini. Nah itu. Adapun kaitannya dengan masalah hukum juga ada istilahnya kullu syai'in fakun. Setiap sesuatu ada fak-faknya. Ibaratnya ada linearitasnya. Gitu loh. Linearkah hukum ini diterapkan kepada seseorang yang non-muslim atau non-muslim itu? Maka ketika kita mengajukan perkara gugatan ataupun apapun yang namanya kalau tidak sesuai dengan regulasinya maka akan jadi NO itu loh. Seumpama perkaranya masalah waris umat Islam, kemudian diajukan di pengadilan negeri, pasti hakim pengadilan negeri tidak akan melaksanakan, tidak membahas masalah hukumnya, tapi memutuskan ini tidak tepat sasaran dalam kewenangan mengatur menghakimi atau mengadili tentang hukum waris, di mana hukum waris itu bagi umat Islam. Di situ contohnya. Atau sebaliknya, di saat hukum waris ini non-muslim kemudian jadikan kepada agama, tentu tidak bisa. Ada hukum absolut dan hukum relatif di situ. Oke. Ya, demikian. Oke, mudah-mudahan terjawab untuk Ibu Indra yang Ya, ada di Pelayangan. Selanjutnya ini ada pertanyaan dari Aki Gazi, Pak Ustadz. Assalamualaikum Pak Kiai, dari Aki Gazi, mohon izin bertanya. Ya. Ini penjelasan atau pemaparan awal saya potong saja karena dari pertanyaan sudah terlihat ya. Pertanyaannya, bagaimana sinergikan undang-undang dengan kejujuran dengan regulasi agar ahli waris tetap utuh, terjaga, suci dan murni? Mohon petunjuknya Pak Kiai. Ya. Oke. Jadi tentang mengenai sinergitas undang-undang dan kejujuran tentang ahli waris. Itu ada relevannya tentang mana orang yang terutama mengajukan keterangan surat ahli waris biasanya. Memang surat keterangan ahli waris kan yang mengajukan adalah ahli warisnya. Atau salah satu ahli waris ingin sekali punya kekuatan administrasi di negara bahwa ahli warisnya ini loh gitu loh. Nah, ahli warisnya ini itu telah diatur juga ya. Yang menerbitkan keterangan ahli waris itu bisa oleh pemerintah setempat, dalam hal ini kelurahan ataupun desa. Diperkuat oleh Pak Camat itu loh. Dalam regulasinya demikian. Atau langsung keterangan ahli waris itu akan diterbitkan oleh pengadilan agama itu sendiri. Dan kesemuanya itu adalah mengatur tentang struktur keluarganya. Di mana struktur keluarga ini kan ada secara garis besar ada 3. Ada usuliyah ataupun orang yang melahirkan, yakni ayah, ibu, kakek, nenek, itulah. Kemudian ada furu'iyah, ya di bawah.
anak, cucu, cicit, dan seterusnya. Kemudian yang ketiga adalah al-hawashi, yakni saudara kandung, saudara seayah, saudara ibu. Dari ketiga-tiganya itu jumlah totalnya itu ada 23. Nah, dari 23 itu ada istilah yang terdelet dan yang didelet. Ada yang terhapus, ada yang menghapus. Yang menghapus adalah yang ahli waris terdekat. Yang terhapus adalah ahli waris yang terjauh. Nah, komposisi inilah harus kita perhatikan. Semuanya ada aturannya, baik di undang-undang maupun yang ada dalam kompilasi itu. Nah, kita harus pahami demikian. Dan semuanya adalah harus ada kejujuran. Kejujuran adalah prinsip utama. Istilah saya ketika bagi waris adalah kejujuran sangat penting sekali. Dengan istilah tidak ada dusta di antara kita. Insya Allah kalau tidak ada dusta di antara kita, insya Allah enak semuanya. Kalau tidak jujur, risikonya akan pada diri sendiri. Gak usah ada sumpah-sumpahan. Kalau tidak ada dusta di antara kita, akibatnya akan kembali pada dirinya manakala dia dusta itu. Ini prinsip dalam pembayaran, harus tidak ada dusta di antara kita. Berarti apa? Kejujuran. Problem masalah pembentukan ataupun penerbitan surat keterangan ahli waris ini kadang-kadang tidak jujur. Ini sebuah problem ya. Ada suami istri menikah tidak punya anak pertama, kemudian cerai, punya anak loh. Kemudian nikah lagi dengan istri yang kedua. Dan sudah menikah dengan istri kedua, tidak punya anak, istri keduanya kemudian meninggal dunia suami. Nah, istri itu punya keinginan semua hartanya ingin dikuasai oleh dia. Maka istri bikin surat keterangan ahli waris kepada pemerintah setempat tanpa tanpa diikuti atau tanpa dimasukkan anak kandungnya suami. Padahal anak kandung suami ada, walaupun dari istri pertama. Kemudian tidak memasukkan orang tua kandungnya. Orang tua kan masih hidup. Nah, berarti surat keterangan ahli waris ini cacat demi hukum. Karena ada ahli waris yang sah yang tidak dimasukkan. Yakni anak kandungnya suami dari istri yang pertama dan orang tuanya suami itu. Nah, ini cacat. Nah, itu demikian contoh konkretnya jelas itu ada itulah. Maka kita harus hati-hati dalam hal menerbitkan surat keterangan ahli waris terutama yang ada di pemerintah setempat, terutama yang di desa ataupun di kelurahan. Itu hati-hati. Ya, silakan untuk Anda yang ingin bergabung lagi bisa melalui WhatsApp di 0813 2495 1935 atau melalui telepon di 0231 8493259 atau 0231 486 374. Ya, sebelum kita ke penelpon ada Ibu Aminah di Gantar nih Pak Ustadz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Pak Ustadz Nasuka Fakih Mas Arul. Izin bertanya, bagaimana seorang itu supaya dikaruniai ilmu oleh Allah termasuk ilmu waris? Mohon maaf barangkali pertanyaannya kurang pas. Ini kita ke penelpon lagi Pak Ustadz. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, silakan Pak Ahmad. Iya, assalamualaikum Bapak Ustadz. Waalaikumsalam Pak Ahmad Fauzi. Iya betul, dari Limbangan. Garut ini, ya? Pak. Iya betul, Garut. Begini Pak, tentang masalah waris memang di sini ya. Kadang-kadang banyak masalah waris kayak itu kan menjadi kompleks di antara keluarga. Benar itu kan? Iya benar sekali. Sehingga tidak sedikit sampai berantem berbugara waris. Begini Pak, ada di sini kan seorang keluarga anaknya tekan 4 ya Pak ya. Yang paling sulung kan seorang perempuan, kan? yang adanya kan 3 laki-laki. Sehingga si anak perempuan itu kan tidak mau katanya dicari sebagai waris itu secara Islam, karena Islam tidak adil. Lah siapa istighfar Pak. Astagfirullahaladzim. Kenapa demikian? Karena kan laki-laki
Iya kan mungkin sama menurut ukuran manusia, tapi kan hukum Allah kan tidak seperti itu. Yang akhirnya ramai sudah kata saudara adik laki silahkan apa maunya, ya kan gitu. Maunya amat, kalau tidak mau hidup dengan aturan hukum Islam terserah kan gitu. Akhirnya kan menyadari laki-laki daripada bentrok. Nah, bagaimana menurut Pak Ustaz? Akhirnya dia apa keinginan dia dihendaki, akhirnya kan warisan dia diinginkan habis dia makan. Sedangkan saudara laki-laki kapal kan tetap mengangkat. Nah itu bagaimana Pak menurut Bapak? Apa itu karena mungkin tadi tidak mau diatur dengan syariat hukum, akhirnya tadi juga saya katakan seorang laki-laki mempersilahkan maunya seperti apa. Ya akhirnya bagaimana Bapak? Terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Pak Ustaz. Ya, tentang mengenai Bu Aminah digantar dulu ya. Bagaimana seseorang pengen sekali ingin punya ilmu waris ataupun pengertian ilmu warisnya. Ya otomatis kita harus belajar gitu loh. Nah belajarnya paling gampang kan melalui RRI ya. Mutiara Pagi ya gitu loh. Dan kalau tidak paham juga langsung bertanya gitu loh. Di samping ada YouTube dan seterusnya gitu loh. Nah kemudian kaitannya dengan masalah ini realita juga Pak Ahmad Fauzi ini di Garut itu emang realita demikian. Jadi kalau anaknya ini perempuan pertama atau sulung ini kadang-kadang menguasai gitu loh. Adik-adiknya walaupun laki-laki mengikuti gitu loh. Emang namanya warisan harta waris itu adalah emang sensitif sih dalam membagi juga. Maka harus meyakinkan kepada anak perempuan kenapa anak laki dapat banyak daripada anak perempuan itu. Ini tugas utama bagi ulama dan ustaz setempat itu untuk memberikan penjelasan yang sejelas-jelasnya tentang mengenai hak anak laki dan anak perempuan itu berbeda. Kemudian karena tuntutan dari anak perempuan sebagai anak pertama itu pengen dibagi rata, ya maka akhirnya anak laki-lakinya pun akhirnya kan minder ataupun udahlah terserah gitu maunya apa gitu loh. Nah di situ itu sebetulnya tidak menyelesaikan masalah. Yang menyelesaikan masalah itu adalah dibagi secara syar'i dulu, baru anak laki-laki memberi sebagian haknya untuk kakaknya yang perempuan. Apalagi kita sadari sebagai adik, kakak perempuan itu dapat memberikan jasa kepada kita waktu kecilnya. Apa itu? Ditimang-timang, mengasuh, ya kan gitu loh. Nah, berlaku secara syar'i baru anak 3 laki-laki itu memberi hibah. Dan kita sadari pula kalau lebih dari 1 anak laki-laki karakternya sama enggak? Beda. Hatinya sama enggak? Beda. Untuk untuk membatasi tentang kebersamaan itulah silakan memberikan keluasan untuk memberi hibah kepada kakaknya yang perempuan tadi. Gitu loh. Karena hati orang tidak ada yang tahu. Dalamnya laut tahu, tapi dalam hati orang bisa nggak? Nggak ada. Ini untuk menjaga itulah melalui hibah sebagian yang dia dapatkan untuk anak perempuan. Dan anak perempuan tidak boleh serta-merta langsung karena egoisnya tidak bisa gitu loh. Nah, dan masalah waris ini harus saling merangkul semuanya. Nah, itu. Dan realita masyarakat memang demikian. Nah, sekarang saya dihadapkan oleh 2 anak laki perempuan, di mana lakinya lebih dulu meninggal, belum bagi waris, dan semuanya hartanya dimanfaatkan oleh anak perempuan. Gitu. Sementara anak laki-lakinya punya anak lagi, jadi ributnya antara ponakan sama uaknya. Nah, dan jangan sampai menjadi polemik antara uak sama ponakan menjadi masalah. Ingat kasus 2023, saya ingat betul di Jawa Tengah itu ponakan membunuh bibinya, nauzubillah, jangan sampai terjadi. Singkat ceritanya kemudian ditangkap, maka modusnya adalah akibat dari dendam dari bibinya karena tidak memberi waris kepada ponakannya. Maka dalam regulasi situ ada ahli waris pengganti. Nah, harus kita lestarikan, harus kita sosialisasikan bahwa ada istilah ahli waris pengganti yang diakomodir oleh regulasi, oleh kompilasi hukum Islam. Jadi gitu. Jadi kaitannya dengan masalah anak laki-laki akhirnya mengalah,
itu caranya tidak tepat. Tetap kita cara waris, kemudian 3 anak laki-laki itu memberi hibah kepada anak perempuan. Nggak apa-apa kalau anak perempuan lebih besar nanti dapatnya, nggak ada masalah. Ya, tapi berdasarkan selera ataupun keinginan dari 3 anak laki-laki tersebut. Itu solusi yang tepatnya demikian. Tidak boleh dibagi rata dan tidak boleh anak yang besar akan mengalahkan anak yang kecil. Ya, kita ke telepon. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, dengan siapa di mana, Bu? Dari Ibu Setia di Cirebon. Ya, silakan Ibu Bu Setia. Setia. Pak Ustadz. Iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Izin saya bertanya Pak Ustadz. Ini Mama Ririn suaranya Kalau sih. artinya dalam akwaris, nah udah gitu sampai ke sidang isbat dan sidang goib. Apakah itu menjadi jaminan untuk ketok palunya kalau salah satunya tidak hadir? Makanya dilimpahkan ke pengadilan agama. Mohon penjelasannya Pak Ustaz. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, kaitannya dengan masalah sengketa waris itu berbagai macam. Caranya terutama ditempuh melalui sidang pengadilan, terutama pengadilan agama. Tentang sidang isbat dan itu kan melihat dari karakter, melihat dari ahli warisnya. Kadang-kadang ahli waris karakternya kan tidak hadir. Nah, itu menjadi masalah juga kan, karena namanya sidang kan ada sanggah dan memberikan sanggahan dan seterusnya, ruplik dan deplik ruplik dan duplik gitu loh bahasanya gitu dalam bahasa hukum itu. Nah, ternyata tidak ada satu pun dalam semua ada 5, satu yang tidak hadir pun bisa menjadi masalah juga gitu. Nah, maka lebih utama adalah kedepankan dengan kekeluargaan. Nah, di situ. Nah, itu. Jadi semua ada payung hukumnya ya. Kita mencari keadilan atau justiciable itu di dunia kadang-kadang banyak tidak puasnya. Jadi keadilan yang paling utama nanti di akhirat sebetulnya sih. Semuanya kalau di dunia tidak ada kepuasan dalam keadilan ini. Nah, maka supaya puas ini menyadari semua dari semua ahli waris. Anak 5 harus menyadari semua. Ini 1, 2, 3 bukan orang lain gitu loh. Tapi keluarga sendiri. Maka yang paling utama adalah ukhuwah nasabiyah. Kadang-kadang kita bicara Islamiyah, Watoniyah, Basyariyah, tapi tertinggal ukhuwah nasabiyah. Kan ukhuwah nasabiyah kan lininya ada 2. Lini secara Islam, sama-sama Islam, terutama lini dalam hal genetik. Kakak adik 5 itu kan anak dari 2 orang tua yang sama. Ada ayah, ada ibu. Ini yang kita perhatikan. Sangat nangis orang tua di saat kakak adiknya berantem. Sangat nangis orang tua ketika kakak adiknya rebutan masalah waris ini. Nah, kita harus menyadari demikian. Toh namanya warisan kok barang nemu kalau saya ibaratnya. Yang capek siapa? Orang tua. Dan ketika warisan pun banyak berapapun akan ditinggalkan kok. Kita sebagai camat, apa camat? Calon mati. Nah, itu harus kita sadari. Makanya saya pernah berjudul membagi waris lebih mudah daripada memberikan kesadaran kepada ahli waris. Itu. Oke, Pak Ustadz. Ini ada pertanyaan lagi dari Pak Eli Rusti di Duku Puntang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Pak Ustadz, izin bertanya, siapa saja ahli waris yang tidak dapat waris mungkin? Ini pertanyaannya, tulisannya agak kurang lengkap ya. Ahli waris yang tidak dapat waris dan apa penyebabnya ada ahli waris pengganti? Seperti itu, Pak Ustadz. Ahli waris dari Pak Edi Rusli di Duku Puntang tentang mengenai apa sebab ahli waris, siapa saja ahli waris yang tidak dapat warisan dan apa penyebabnya ahli waris
ada ahli waris pengganti seperti itu, Pak Oke. Ustadz. Iya. Jadi Kurang ahli lebih waris yang tidak dapat warisan itu dalam istilah fikih itu adalah mawanul irsi ya. Sebab tidak mewarisi itu karena sebab membunuh. Yang kedua karena beda agama. Yang pertama secara syar'i. Kemudian ahli waris juga ada yang terdekat dan yang terjauh. Ada mahjub dan termahjub gitu loh. Contoh konkret seumpama ilustrasinya ada anak laki, ada anak perempuan, ada ayah, ada ibu. Yang meninggal adalah suami. Berarti suami ini punya anak dan punya ayah ibu. Nah, karena suami ini meninggalnya ternyata saudara-saudara suami tidak dapat. Oh, gitu. Karena terhalang oleh anak laki-laki dan terhalang oleh ayah. Di situ. Jadi saudara laki-laki dari saudara laki sekandung dari suami yang meninggal tidak dapat. Karena ada anak dan Ada anak dan ada ayah. Ayah dan anak ini menghalangi saudara-saudara gitu ya. Contoh konkret itu. Tapi kalau masalah ahli waris pengganti itu persoalannya anak sama anak tapi salah satu anaknya ada yang meninggal dunia. Nah, anak tetap dapat hak waris dari orang tuanya yang meninggal tadi. Nanti hak anak yang meninggal itu untuk anaknya lagi sebagai cucu dari nenek atau kakek yang meninggal dunia. Kalau nenek dan kakeknya belum meninggal, apakah boleh? Kalau kakek dan neneknya belum meninggal, tidak ada istilah bagi-bagi waris. Ketika nenek dan kakeknya masih ada, Iya. orang tua anak ini meninggal. Iya. Habis itu berapa lama nenek kakeknya ini meninggal? Oh ya. Itu apakah bisa pengganti, Pak Ustadz? Ya, jadi kakek nenek ini menggantikan ayah yang telah meninggal dunia. Contoh anak meninggal dunia ya. Kemudian ayahnya masih meninggal. Kemudian kakeknya ada. Maka cucu meninggal dunia ketika ayahnya sudah meninggal dunia, maka kakek dapat. Oke. Dari penggantinya dari ayah. Jadi kakek atau jad bahasa jaddun atau jadda, nenek atau kakek ini dapat warisan dari cucunya manakala ayahnya anak tadi meninggal dunia. Oke. Ya, ini namanya hajib wal mahjub. Sama seperti saudara tidak dapat manakala ada anak laki dan anak ayahnya. Oke. Jadi kalau si cucunya ini ayahnya meninggal dulu dibandingkan kakek neneknya, apakah si cucu ini dapat warisan, Pak Ustadz? Oh, dapat. Dari kakek nenek ini? Dari kakek ini, tapi porsinya dari orang tuanya. Orang tuanya. Ya, sebagai ahli waris pengganti. Oke. Itu loh. Soalnya ada kasus seperti itu, Pak Ya, Ustadz, di media betul. sosial. Nah, di sini ahli waris pengganti itu tidak semua dapat. Artinya bukan cucu ya, cucu tidak semua dapat. Apa tuh, Pak? Kenapa, Contoh, semama anaknya 3 lah. Tata, Toto, Titi. Tata, Toto, Titi punya anak semua. Oke. Ya. Ternyata tatanya meninggal dunia tahun 2020 semama. Iya. Ya. Kita tidak bahas Tata ya. Kemudian tahun 2024 meninggal dunia orang tua Tata itu. Nah, orang tuanya Tata Toto Titi meninggal 2024, kemudian Tata meninggal tahun 2020, maka Tata tetap dapat hak waris. Di masyarakat tidak dapat konon katanya, karena sudah meninggal dunia. Oh, itu hukum adat, Pak Ustadz? Bukan. Regulasi sudah mengatakan ketika anak satu dengan anak yang lain tidak saling terdelet, tetap dapat sebagai horizontal lah. Anak pertama, 2 dan 3. Nah, baru anaknya Tata, anaknya Titi, anaknya Toto sangat berbeda. Jadi anaknya Tata dapat dari porsinya Tata. Oke. Karena menggantikan Tata. yang meninggal itu, Pak Ustadz. Tapi anaknya Toto tidak dapat. Karena masih hidup. Masih hidup. Paham kira-kira? Paham. Iya. Anaknya Titi dapat nggak? Tidak. Karena Sebabnya masih ada hidup. titinya. Jadi sama-sama cucu, tergantung cucu mana yang dia dapat. Dan cucu dapat Tata ini karena tatanya meninggal dunia. Namanya cucunya Tata namanya ahli waris pengganti. Menggantikan posisi Tata. Secara regulasi ada pada pasal 185 Pengadilan Agama mengatur demikian ketika ada kasus ini. Kemudian kaitannya dengan dalil aklinya, anak sama orang tua apakah ada istilah mantan? Nggak ada.
Nah, nggak ada, iya kan? Iya. Karena tidak ada, tetap dapat hak. Nah, itu. Sedangkan cucu satu dengan cucu lain belum tentu dapat. Tergantung orang tuanya masih ada apa tidak. Tadi contoh konkret, Tata meninggal, ya kan? Punya anak. Toto masih hidup, punya anak. Titi masih hidup, punya anak. Yang dapat siapa? Ya, anak yang Anaknya yang meninggal dunia, tapi porsinya dari Tata. Iya, bukan porsi dari kakek langsung gitu loh. Jadi Tata dapat 2 bagian, Toto dapat 2 bagian, Titi dapat 1 bagian. 2 tambah 2 tambah 1 berarti berapa? 5. Berarti 2/5 untuk Tata, 2/5 untuk Toto, 2/5 untuk Titi. 500 juta berarti Tata dapat 200, Toto dapat 200, Titi dapat 200. Nah, 200 miliknya Tata dibagi berapa jumlah anaknya Tata tadi. Kalau anaknya 10 ya dibagi 10 dari 20, dari 200 itu gitu loh. Anaknya 1 ya untuk anak satu sendirian. Gitu Oke. Jelas ya? Ya, jelas. Namanya apa? Ahli waris pengganti. Anak sama orang tua apakah ada istilah mantan? Tidak ada. Tidak ada. Karena tidak ada, maka tetap dapat. Di masyarakat katanya tidak dapat karena meninggal dunia. Kasihan deh. Gak gitu. ada ya. Oke, Pak Ustadz, ini pertanyaan terakhir tapi mohon dijawab dengan singkat, Pak Ustadz. Saya kemarin waktu itu ada berdiskusi tentang wasiat. Ketika wasiat ini dinotariskan, nah apakah ini akan lebih kuat mana hukum warisan dengan hukum wasiat yang dinotariskan, Pak Ustadz? Sekarang wasiatnya objeknya untuk siapa? Orang Islam. Maksudnya untuk ahli waris? Iya, ahli waris. Oh gitu, oke. Kalau wasiat itu batal demi hukum kalau untuk ahli waris. La wasiyata li waris, walaupun sampai notaris gitu loh. Karena notaris tidak menjadikan kekuatan hukum sebetulnya. Ya. Notaris hanya sebagai kepanjangan tangan pemerintah untuk administrasi saja. Tapi kalau salah dalam hukumnya itu batal demi hukum. Karena objek ataupun yang diwasiatkan itu ahli waris. Karena kata Nabi, la wasiyata li warisin. Yang paling kuat adalah secara regulasinya, secara tata negara, tata hukumnya itu pertama Al-Quran, hadis, kemudian regulasi, kemudian yang lainnya. Oke, terima kasih Pak Ustadz. Untuk menutup perbincangan kali ini bisa disimpulkan dengan singkat. Terima kasih Mas Arul dan para pendengar di mana-mana ada. Jadi kita harus bisa membedakan mana hukum syar'i, mana hukum regulasi, dan mana hukum adat. Jangan sampai adat ini menghilangkan hukum syar'i, menghilangkan regulasi. Karena adat bila ada, kalau tidak ada hukum syar'i. Adat bila ada, manakala tidak ada regulasi, baru adat itu dipakai. Regulasinya ada, hukum syar'inya ada, kok kenapa adat dikedepankan? Pembenaran salah, tapi seakan-akan benar, itu sangat salah. Mudah-mudahan kita sangat memahami dan sangat menyadari hal ini, karena hukum tidak hanya sanksinya di dunia, tapi utama di akhirat nanti. Kita doanya Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban. Dunia selamat, di akhirat lebih selamat. Demikian kurang lebihnya maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Ustadz Nasrullah Fahya sudah memberikan tausiahnya di pagi hari ini, dan terima kasih untuk Anda pendengar yang sudah bergabung melalui WhatsApp, telepon, dan juga kanal YouTube. Saya tutup Mutiara Pagi kali ini. Selanjutnya nanti kita akan mengikuti berita daerah pagi. Anda sudah bersama kami dalam Mutiara Pagi Pro 1 RRI Cirebon, kanal informasi dan inspirasi.